تفضل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati ala al-harbi al-mu'attila wal-jahmiyah. Wa yuqalu bifadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma Umara fahuma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daji'ahu thumma Uthmana thumma Aliyin radhiyallahu anhum ajma'in thumma al-baqin minal ashrati alladhina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata wa yakhlusu likulli rajulin minhum minal mahabbati biqadrin alladhi awjabahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdil thumma lisairi ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in wa yuqalu bi fadlihim wa yudhakkaruna ahsanallahu ilaikum wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim wa yumsiku 'anil khawdi fi ma shajara bainahum wa hum ويمسك عن الخوض فيما شجر بينهم وهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم اختارهم الله عز وجل وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwatul kiram, al-akhatul karimat. Kita lanjutkan pembahasan kitab kita Ijtima'ul Juyushil Islamiyah fi Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah, dan kita masih dalam penjelasan dan penjabaran bagaimana manhaj aqidah Ahlussunnah, manhaj dan aqidah Ahlussunnah Jamaah menurut Al-Imamul Muzani rahimahullah Asy-Syafi'i, murid terdepan dari mazhab Syafi'i rahimahullah. Setelah minggu lalu kita menjelaskan tentang kewajiban taat kepada penguasa kaum muslimin, baik mereka adalah orang-orang yang saleh maupun mereka orang-orang yang fasik, tetap taat kepada mereka, patuh dalam perkara-perkara kebaikan tentunya. Kemudian kita juga berbicara tentang larangan untuk mudah mengkafirkan ahlu qiblah. Malam hari ini kita akan berbicara tentang keyakinan Ahlussunnah Jamaah tentang para sahabat. Bagaimana seyogianya Ahlussunnah Jamaah menyikapi para sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW. Maka berkata Imam Al-Muzani rahimahullah, wa yuqal bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah diyakini bahwasanya yang paling mulia adalah khalifah Rasulullah SAW. Maksudnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil dengan Khalifatu Rasulillah. Khalifah maknanya pengganti, karena dia yang menggantikan posisi Rasulullah SAW. Maka di antara mazhab yang wajib diyakini, diimani Ahlussunnah Jamaah, mereka wajib meyakini keutamaan Abu Bakar Siddiq setelah Nabi-Nya mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah orang yang paling mulia dalam Islam setelah Rasulullah. Dan dialah merupakan sahabat Rasulullah SAW sejati yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanyakan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu arda, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Siapakah orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, "Aisyah." Yang paling kucintai adalah Aisyah. Berkata Amr bin As, "Minar rijal." Maksudku dari golongan laki-laki. Maka berkata Rasulullah, "Abuha." Yang paling kucintai adalah bapaknya setelah dia. Dan Nabi yang mulia SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabat sebelum dia meninggal, kata beliau, "Lau kuntu muttakhidan min ahli ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan."
Walakin sahibukum Khalilur Rahman. Sekiranya boleh aku mengangkat seseorang sebagai kekasihku yang terdekat. Khalil adalah merupakan tingkat kekasih yang tertinggi. Khalil. Kalaulah boleh aku mengangkat Khalil ya di permukaan bumi ini, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalilku, kekasihku. Tetapi sahabat kalian, maksudnya diri beliau, adalah merupakan kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkataan Nabi yang mulia SAW tentang Abu Bakar Siddiq, orang paling dicintai Nabi yang mulia SAW, orang yang paling terdekat dengan beliau. Abu Bakar Siddiq, dialah orang pertama kali beriman dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, dialah laki-laki pertama yang beriman setelah Rasulullah SAW beriman. Dan setelah itu dia mendakwahi ya sahabat-sahabatnya yang lain untuk masuk Islam. Di tangannya masuk Islam Uthman, Talha, Az-Zubair bin Awam, dan lain-lainnya. Ya, akan mencatatkan keislaman mereka pada timbangan kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Nama aslinya adalah kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Adapun nama aslinya adalah Abdullah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Bapaknya Abu Quhafah. Kunyahnya. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Nama bapaknya asli adalah Uthman. Abdullah bin Uthman. Dia terlahir 2 tahun setelah kelahiran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alangkah banyaknya keutamaan-keutamaan beliau dalam Islam. Ya, pernah antara Umar dan Abu Bakar terjadi perselisihan, maka Rasulullah marah kepada Umar. Kata Rasulullah SAW, "Antum tariku li sahibi." Bagaimana kalian berani memboikot sahabatku? Dahulu kuteriakkan kepada Islam, kalian membangkang, dia menerima. Dahulu aku tawarkan diriku kepada kalian, kalian menolak, dia menerima. Ya, kalian bakhil, tidak mau berinfak untuk mendukung dakwah ini, dia serahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Abu Bakar Siddiq dipuji-puji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan telah tegak ijma' kesepakatan para sahabat, tidak ada orang yang lebih layak menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar Siddiq. Dan Nabi yang mulia SAW di akhir kehidupan beliau sebelum wafat ada isyarat-isyarat mengarahkan bahwasanya yang layak menjadi pemimpin adalah Abu Bakar Siddiq, di mana Nabi yang menunjuk beliau menjadi imam. Berkata Rasulullah SAW, "Muru Abu Bakr falyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar agar dia menjadi imam bagi manusia. Karena itulah para sahabat semacam Abu Ubaidah, Umar dan lain-lainnya mengatakan, tatkala Rasulullah ridha dia sebagai pemimpin kita dalam bab agama, tentulah Rasulullah ridha dia pemimpin kita dalam bab dunia. Rasulullah perintahkan semua pintu-pintu yang mengarah ke pintu masjid, rumah-rumah mereka dahulu di sekitar masjid. Rasulullah perintahkan semua pintu mengarah ke masjid agar ditutup kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Syarat bahwasanya dia akan senantiasa setelah Rasulullah wafat menjabat sebagai pemimpin, khalifah, pengganti Rasulullah yang keluar dari rumahnya menuju masjid menjadi imam bagi kaum muslimin dalam salat dan dalam masalah dunia. Ya, berkata para sahabat, sekiranya iman manusia semua ditimbang dalam satu timbangan dan ditimbang iman Abu Bakar Siddiq dalam timbangan lain, maka akan beratlah iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Ya, orang yang begitu zuhud, orang yang begitu wara'. Setelah menjadi khalifah dia bekerja ya di pasar, maka Umar berkata, "Ya khalifah Rasulullah, jika engkau bekerja siapa yang mengurusi kaum muslimin?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Bagaimana saya mengurusi makan nafkah anak istri saya?" Kata Umar, kami tetapkan untukmu nafkah dari Baitul Mal. Ya, berapa sekiranya yang cukup untukmu daripada Baitul Mal. Maka dia hitung berapa kebutuhan harinya dan dari situlah diberikan kepadanya nafkah. Akhirnya dia fokus mengurus kaum muslimin. Dan ketika Rasulullah wafat, tidak ada peran yang paling penting sebagaimana peran Abu Bakar Siddiq. Di mana para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in mereka semuanya kebingungan atas wafatnya Nabi, bahkan Umar tak percaya. Bahkan Umar mengingatkan manusia agar jangan mengatakan Rasulullah wafat. Bahkan Umar mengancam
Ya, kata Umar, sekiranya Rasulullah SAW nanti kembali, saya akan memotong orang-orang yang memotong lidah orang-orang yang mengatakan beliau telah wafat. Sesungguhnya beliau berjumpa Allah dan akan kembali kepada kita. Abu Bakar pulang dari salah satu rumah istrinya dari Sunah namanya, di pinggiran kota Madinah. Dia lihat orang berkumpul, melihat Umar berpidato, Umar ya kemana-mana memperingatkan kaum muslimin Rasulullah tak wafat. Dia masuk ke rumah putrinya Aisyah, dia lihat Rasulullah terbujur kaku, dia singkap wajah Rasulullah, dia pastikan Rasulullah telah wafat dan dia berkata, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya kematian yang Allah berikan kepadamu tak mungkin dua kali datang dan inilah masanya. Alangkah harumnya engkau ya Rasulullah ketika engkau hidup dan ketika engkau wafat. Ya, kemudian dia keluar, maka dia berkata, diamlah Umar. Umar tak mau diam. Abu Bakar kemudian memulai pidatonya sehingga membuat semua sahabat memandang kepada Abu Bakar Siddiq. Dalam keadaan yang begitu genting berkata Abu Bakar Siddiq, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Siapa yang menyembah Muhammad maka pastikan ini Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi yang menyembah Allah, dialah Tuhan yang maha hidup, tak akan pernah mati selama-lamanya. Kemudian dia katakan, dia bacakan ayat Al-Quran ya, yang menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah bahwa Rasulullah adalah merupakan seorang Rasul yang telah didahului sebelumnya Rasul-Rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah merupakan Rasul Allah yang telah didahului sebelumnya dengan Rasul-Rasul. Afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Jika dia kelak mati atau dia terbunuh, apakah akan kembali murtad meninggalkan agama kalian? Maka yakinlah para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah wafat. Genting keadaan. Demikian juga genting keadaan di Thaqifah Bani Sa'idah. Berkumpul kaum Ansar untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin mereka. Terdengarlah berita mereka berkumpul menunjuk Sa'ad bin Ubadah dari golongan kaum Ansar sebagai pemimpin mereka. Ya. Mereka bersiap-siap untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah. Maka datanglah Umar, datanglah Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka menemui sahabat-sahabat mereka kaum Ansar. Terlibat di antara mereka dialog. Sampai pada tingkat berkata kaum Ansar, minkum amirun wa minna amir. Di antara kalian ada menjadi pemimpin dan dari kami juga ada menjadi pemimpin. Hampir-hampir mereka tak sepakat, tak sepaham. Ya, maka Abu Bakar Siddiq menjelaskan bahwasanya perkara ini dimulai daripada Quraisy, dari kaum Muhajirin. Mereka lebih layak untuk menerima jabatan dan dia mengingatkan pesan Nabi yang mulia SAW. Al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin itu dari Quraisy. Ya, orang tak akan pernah mendengar kecuali daripada Quraisy. Akhirnya ketika Abu Bakar Siddiq ya tangannya berkata kepada orang-orang yang hadir dalam Thaqifah Bani Sa'idah, kalianlah baiat, silahkan pilih satu daripada dua laki-laki ini. Silahkan kan pilih Umar bin Khattab, kata Abu Bakar Siddiq, atau Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Maka seketika Abu Bakar Siddiq ya setelah mengatakan demikian ditimpal oleh Umar. Kata Umar, demi Allah tak akan mungkin kami menjadi pemimpin kau ada di sini. Bentangkan tanganmu Abu Bakar Siddiq. Sesungguhnya Rasulullah telah rela engkau sebagai pemimpin kami dalam salat, tentulah beliau rela engkau sebagai pemimpin kami untuk dunia kami. Akhirnya seketika Umar membaiat Abu Bakar Siddiq dan dibaiatlah oleh seluruh kaum Muhajirin dan Ansar yang ada di Thaqifah Bani Sa'idah. Dengan demikian sempurnalah pembaiatan Abu Bakar Siddiq. Besok hari dia di hadapan seluruh manusia berpidato setelah diangkat sebagai khalifah. Dia mengatakan pidato yang begitu ya pentingnya tertulis dalam sejarah, tak pernah lupakan manusia. Kata dia, ya inni qad ullitu alaikum walastu bi khairikum. Sungguh aku telah dipilih atas kalian dan bukanlah aku lebih baik daripada kalian. Padahal dia paling baik di antara mereka. Sepakat, ijma'. Tapi itulah bentuk tawadhu'nya. Ya. Fa in asa'tu faqawwimuni. Jika aku bersalah, jika aku keliru maka luruskan aku. Ya. Fa in sadattu faqimuni. Ya, apabila aku fa'inuni, bila aku lurus maka bantulah aku. Orang yang lemah dan terkan akan menjadi kuat di sisiku sehingga aku kembalikan kepadanya hak-haknya dari orang menzaliminya. Ya, orang-orang yang kuat di sisiku menjadi lemah manakala dia berbuat kezaliman sehingga aku ambil daripadanya
ya hak-hak orang dizaliminya. Inilah pidato beliau ketika diangkat sebagai khalifah. Dan murtadlah bangsa Arab kala itu. Mereka enggan membayar zakat, mereka punya syubhat. Kata mereka zakat ini hanya diberikan kepada Rasulullah SAW yang doanya itu manjur untuk kami. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Kata mereka, ini ayat jelas-jelas menjelaskan kepada kita tentang Nabi. Allah berkata kepada Nabi-Nya, ambil daripada mereka harta mereka, zakat mereka yang dapat mensucikan mereka, ya membersihkan diri mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu ya akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, menenteramkan hati mereka. Kata orang-orang Arab, kami tak akan memberikan harta kami kecuali kepada Rasulullah. Manakala telah meninggal tak ada lagi kewajiban bayar zakat. Goncanglah kaum muslimin. Bahkan ketika itu Umar sempat mengkritisi Abu Bakar Siddiq ketika ingin memerangi orang-orang yang membayar zakat. Kata Umar, bagaimana engkau akan memerangi mereka sementara mereka masih mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Berkata Abu Bakar Siddiq, demi Allah aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat sementara Allah menyatakan wa aqimus salata wa atuz zakata. Demi Allah sekiranya mereka menahan walau seutas tali yang dahulu mereka berikan ke Rasulullah dalam bentuk zakat, sekarang mereka enggan memberikannya kepadaku, akan kuperangi mereka. Ya, akhirnya tegaklah ijma, sahabat mendukung Abu Bakar Siddiq untuk memerangi kaum murtadin. Banyak yang murtad. Banyak bangsa Arab yang murtad, ya. Apalagi seperti Musailamah al-Kadzdzab, sang nabi palsu dari Bani Hanifah. Setelah Rasulullah wafat semakin dahsyat ya perilakunya dan semua kaumnya tunduk kepadanya. Sepakatlah Bani Hanifah mengangkatnya sebagai rasul. Banyak yang murtad. Ya, ketika itu Abu Bakar berhadapan dengan perkara-perkara genting. Karena itulah sebagian sahabat mengatakan Abu Bakar itu setelahnya wafat Rasulullah SAW, keadaan kaum muslimin bagaikan anak ayam kehilangan induknya pada malam yang begitu kelam, hujan lebat. Mereka berserakan. Ya, alangkah pentingnya peran Abu Bakar Siddiq untuk menegakkan Islam. Ya, kalau bukan Abu Bakar Siddiq setelah Allah SWT tak ada kaum muslimin. Ketika itu mereka berselisih. Ketika Abu Bakar ingin memperjalankan pasukan Rasulullah SAW yang telah siapkan untuk memerangi kaum Romawi di bawah pimpinan Usamah, maka mereka protes kepada Abu Bakar Siddiq. Mereka mengatakan, bagaimana kau kirim mereka sementara sekarang Madinah ini begitu gentingnya, semua musuh-musuh memandang kota Madinah senantiasa mewaspadai, melihat celah-celahnya. Kalau kau kirim mereka, habislah nanti kota Madinah ini. Biarkanlah mereka tetap di sini. Ya, kita butuh kepada mereka. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, subhanallah, bagaimana aku hentikan pasukan Nabi SAW yang melepasnya, Nabi SAW yang mengamanahkannya. Mereka juga mengkritisi Abu Bakar Siddiq karena mengangkat Usamah yang umurnya ketika itu masih 18 tahun untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Mereka katakan, kenapa harus Usamah? Mana yang senior? Banyak yang senior. Maka berkata Abu Bakar Siddiq dengan yakinnya, bagaimana aku ganti pemimpin yang memilihnya Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku dalam kepemimpinanku hanyalah muttabi', aku hanyalah mengikuti Rasulullah SAW. Aku tidak menyelisih Rasulullah SAW. Bahkan kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah sekiranya anjing-anjing menggonggong ya istri-istri Rasulullah SAW, begitu parah kondisi aku tetap perjalankan pasukan yang dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya berangkatlah pasukan ini, musuh-musuh semua melihat bahwasanya kaum muslimin kuat, mereka berani menentang Romawi, mereka berani memerangi Romawi. Kata mereka, ini menunjukkan pastilah Madinah dalam keadaan kuat. Sehingga bangsa Arab yang murtad kembali masuk Islam. Mereka takut setelah diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, melihat pasukan Abu Bakar Siddiq menuju Romawi. Ya, akhirnya banyak bangsa Arab kembali, mereka tunduk kepada Islam karena melihat bagaimana pasukan dilepas memerangi bangsa terbesar di permukaan bumi, itu bangsa Romawi. Ya, akhirnya mereka pulang membawa kemenangan. Ya, akhirnya mereka berangkat menuju Romawi. Ya, seluruh bangsa Arab kembali dalam keadaan semula tunduk kepada Islam. Ya, dan dia tak memimpin lama,
hanya 2 tahun sekian bulan saja, akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Ya, kemudian dikuburkan di samping sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang paling utama dalam Islam. Thumma Umaru. Berkata Imam Muzani, kemudian Umar, sepakat kaum muslimin bahwasanya tidak ada yang mulia setelah Bakar Siddiq, ya, kecuali Umar bin Khattab. Ya, fahuma wazira Rasulullah. Kedua-duanya adalah merupakan 2 sahabat Rasulullah yang bagikan menteri bagi beliau, pembantu bagi beliau. Wadaji'ahu, dan kedua-duanya adalah yang sama-sama dikuburkan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Umar mau wafat karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang majusi milik salah seorang yakni kaum muslimin, Al-Mughirah bin Syu'bah, kalau saya tak khilaf. Maka dia dari Persia datang ke kota Madinah dan dia bekerja untuk Mughirah bin Syu'bah sebagai pandai besi. Dia mengeluhkan kepada Umar bin Khattab perilaku Mughirah. Dan Umar menilai bahwa Mughirah telah berlaku adil. Mughirah tidak menzaliminya. Ya, tapi dia merasa Mughirah menzaliminya, tidak memberikan upah yang semestinya kepadanya, padahal dia budak Mughirah. Ya, akhirnya dia pun berniat untuk membunuh Umar bin Khattab. Ya, dia bubuhkan racun yang telah direndam berhari-hari pada pisau belatinya. Mana kalau Umar ketika sedang salat subuh, maka dia masuk ke dalam saf dan menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan seketika Umar pun tumbang. Dia terbangun dari pingsannya. Apakah orang-orang telah salat? Ya, kata mereka belum. Kata Umar bin Khattab, kata mereka sudah. Kata Umar, tidaklah ada bagian keberuntungan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Kemudian dia pun pingsan kembali. Subhanallah. Intinya ketika dalam kondisi kritis, banyak sahabat yang datang, diantaranya Ali menghiburnya. Kata Ali, wahai Amir Mukminin, sesungguhnya selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar, aku pulang bersama Abu Bakar dan Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Alangkah seringnya Rasulullah menyebut engkau dan sahabatmu. Ya. Ali memuji Umar bin Khattab. Ya. Adapun Umar begitu khawatirnya dirinya, ya, dengan tanggung jawab yang begitu besar, dan para sahabat menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar masa kepemimpinannya dalam Islam lama, 12 tahun sekian bulan dia memimpin kaum muslimin. Ya, dan kekhalifahan yang begitu berkah sehingga membuat negeri Islam yang terbentang. Ya, bukan hanya di semenanjung Arab, bahkan sudah sampai ke benua Afrika. Menguasai banyak kota-kota besar di Afrika sana pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan dalam masa pemerintahannya dialah yang paling banyak membuat berbagai macam, ya, ide-ide yang baru, yang brilian. Dialah yang pertama kali dalam Islam membuat penanggalan dalam Islam. Dari mana dimulai? Ya, karena terjadi perselisihan antara kaum muslimin tentang tanggal. Mereka hanya mengetahui bulan-bulan saja, adapun tanggalnya ketika itu mereka berselisih. Si A berhutang dengan si B akan dibayar pada bulan Dzulqa'dah misalnya. Tapi tahun berapa? Ketika mereka berselisih, akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat. Kata sahabat, kita harus punya sendiri kalender Islam. Mereka pun berselisih. Dari mana dimulai? Akhirnya tegaklah kesepakatan mereka bahwa penanggalan dalam Islam dimulai sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dihitunglah sejak Rasulullah hijrah. Dengan itu tegaklah penanggalan Islam. Umar yang pertama kali membuat penanggalan dalam Islam. Dan dia yang pertama kali membuat sendiri mata uang Islam. Ya, sebelumnya mereka masih menggunakan dinar dan dirham dari mata uang yang telah ada, baik dari Romawi maupun Persia. Pada masa Umar dia buat sendiri. Ya, dan dia yang telah memisahkan ketika itu wilayah seorang gubernur dan wilayah seorang qadhi hakim yang dahulu menyatu. Siapa gubernur, dia hakim. Pada masa Umar dipisahkan, ada gubernur, ada hakim. Dan dia membuat sendiri gedung-gedung yang khusus. Dia yang pertama kali membuat penjara-penjara, dia membuat diwan tentara, dia yang pertama kali membuat tentara dalam Islam.
Sebelumnya semua kaum muslimin menjadi tentara. Ketika ditegakkan jihad mereka datang berbondong-bondong. Maka pada masa Umar dibuatlah ketika itu catatan tentara-tentara Islam dan kaum muslimin. Ya, kemudian dia yang pertama kali menyusun gaji-gaji para sahabat sesuai dengan kesenioritasan mereka. Ya, pada masa Abu Bakar Siddiq gaji mereka disamakan. Pada masa Umar kata Umar tak akan mungkin kusamakan yang senior dan yang junior. Dialah yang membuat ya gaji-gaji para sahabat ditentukan dari bentuk kesenioran mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dialah yang khalifah yang memulai untuk kemana-mana meneliti rakyatnya, ya, kemana-mana untuk mengontrol rakyatnya. Dan dia yang paling terkenal di malam-malam hari kemana-mana melihat apa yang dikerjakan rakyatnya. Banyak sejarah menyebutkan bagaimana Umar ya dalam mengontrol dia menyumpai satu tenda. Di sana ada seorang wanita yang sedang masakan. Ketika Umar bertanya, apa yang kau masak? Dia bilang air. Apa isinya? Batu. Mengapa kau demikian? Aku sengaja memasak ini untuk menurunkan anakku. Ya, celakalah Umar, ya, khalifah kaum muslimin. Dia tak tahu bagaimana aku dan anakku dalam keadaan kelaparan. Subhanallah. Dan perempuan itu tak tahu Umar. Maka berkata Umar, bagaimana kau salahkan Umar? Dia tak tahu tentangmu. Tunggulah sebentar. Umar pun pulang, dia ambil ke Baitul Mal gandum dengan salah seorang pembantunya. Membantunya, biar ku bawa wahai Amir Mu'minin. Kata Umar, tidak, biar ku bawa, aku tak ingin nanti aku di hari kiamat bertanggung jawab kepada Allah tentang wanita semacam ini. Kemudian dia pun berangkat, dia pikul sendiri gandum, dia masakkan, dia adon menjadi roti, dia berikan kepada keluarga tersebut. Berkata sang wanita, sungguh engkau lebih baik daripada Umar Amir Mu'minin. Subhanallah. Umar selalu berjalan mengontrol. Suatu ketika dia mengontrol ada seorang bayi yang menangis di tengah malam. Ya, di satu rumah. Kemudian Umar mengetuk pintu. Mengapa bayi kalian menangis? Ya, dan dia tak tahu itu Umar Khattab. Menjawab sang wanita, ini bayiku Sapih. Memangnya umurnya berapa? Apakah sudah 2 tahun? Tidak, umurnya belum sampai 2 tahun. Setahun pun kurang. Mengapa kau sapi dia? Karena Umar Amir Mu'minin hanya memberikan jatah makanan tambahan bagi setiap anak-anak yang sudah tidak menyusu lagi. Aku ingin supaya anakku ini dapat jatah makanan. Karena itulah aku sapi dia. Kata Umar dalam hatinya, celakalah engkau ya Umar. Berapa banyak kau buat menderita anak-anak kaum muslimin. Besoknya dia permaklumkan kepada setiap kaum muslimin, siapapun anak yang terlahir dalam Islam punya hak, punya jatah dalam Baitul Mal. Tidak harus menunggu setelah disapih. Banyak kisah-kisahnya. Yang banyak sekali kisah-kisah menunjukkan dialah yang berjalan kemana-mana, memulai perjalanan sebagai khalifah, melihat langsung rakyatnya. Dan dialah yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Adapun Abu Bakar Siddiq dipanggil dengan gelar Khalifatul Rasulillah. Ketika Abu Bakar wafat, orang-orang memanggil Umar dengan Khalifati Rasulillah. Pengganti dari pengganti Khalifah Rasulillah. Karena terlampau panjang, kata Umar, panggillah aku dengan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, karena akulah pemimpin kalian. Sejak itulah dia dinobatkan menjadi Amirul Mukminin dan dia menjadi gelar untuk setiap khalifah yang datang setelahnya. Ya, banyak sekali keutamaan Umar bin Khattab, tak mungkin kita sebutkan dalam waktu yang begitu sempitnya. Yang jelas Islam Umar adalah merupakan kekuatan bagi kaum muslimin. Dahulu kala mereka sembunyi-sembunyi salat, manakala Umar masuk Islam mereka salat dengan terang-terangan. Dan hijrahnya Umar bin Khattab adalah merupakan kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya yang tak dapat kita sebutkan dalam waktu yang begitu singkat. Kemudian Utsman. Kemudian setelahnya Utsman. Adapun dari sisi jalur hubungan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dan Umar, maka Rasulullah adalah merupakan menantu bagi Abu Bakar dan menantu bagi Umar. Di mana Rasulullah menikahi putri Abu Bakar Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, dan menikahi Hafsah bintu Umar. Adapun Utsman bin Affan adalah merupakan orang ketiga yang paling utama menurut sebagian besar kaum muslimin para sahabat. Utsman ibnu Affan, ya, dan dia adalah khalifah ketiga bagi kaum muslimin. Dan dia adalah menantu Rasulullah SAW. Rasulullah menikahkan 2 putrinya kepada Utsman secara bergantian.
yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Manakala satu wafat diganti dengan yang lain. Dialah yang pemilik gelar Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Dan dialah yang telah berkali-kali membeli surga dari Rasulullah SAW. 3 kali disebutkan Utsman membeli surga dari Rasulullah SAW. Pada peristiwa kedatangan kaum muslimin kota Madinah, ketika itu kota Madinah kekurangan sumber air. Ada satu sumber air, sumur yang airnya tak pernah kering milik salah seorang Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang membeli sumur ini baginya surga. Akhirnya Utsman mendatangi Yahudi tersebut dan berusaha menawarnya. Kata Yahudi tersebut, ini tak aku jual semuanya, inilah merupakan bahan untuk aku cari makan. Inilah modal aku cari makan, tapi ku jual untukmu setengahnya. 1 hari untukku, 1 hari untukmu. Kata Utsman, siap, tak ada masalah. Maka Utsman beritahukan kepada para sahabat, besok adalah giliran Utsman, silahkan ambil air gratis. Maka para sahabat mengambil air gratis dari sana. Pada hari berikutnya, pada masa orang Yahudi menyuruh membeli, tak ada seorang pun kaum muslimin yang datang membelinya. Pada hari berikutnya Utsman, mereka kembali datang, akhirnya bangkrutlah Yahudi ini, tak ada pemasukan lagi. Sampai akhirnya dia jual sumur tersebut seluruhnya kepada Utsman dan dimiliki oleh Utsman. Subhanallah. Jadi Utsman membeli surga dari Rasulullah, ini kali pertama. Kali yang kedua, ketika masjid Nabi yang mulia SAW telah sempit dengan banyaknya kaum muslimin, dan pada masa itu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, siapakah yang sudah membeli rumah-rumah sekitar masjid ini agar dipindahkan mereka, diperluas masjid dan baginya surga. Utsman mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia beli rumah-rumah tersebut dengan hartanya dan diperluaslah masjid Nabi yang mulia SAW. Kali yang ketiga dalam perang Tabuk, ketika Rasulullah membutuhkan banyak sekali subsidi untuk pasukan kaum muslimin untuk memerangi Romawi, Rasulullah berkata, siapa yang bersedia untuk mendanai pasukan ini dan baginya surga? Maka berkata Utsman, saya ya Rasulullah. Dia berikan pada saat itu 1.000 dinar uang, 1.000 dinar. Ya, dia berikan, kemudian setelah itu 100 ekor unta lengkap dengan apa yang di atasnya sampai 3 kali, ya, jadi 300 ekor unta. Ya, sehingga berkata Rasulullah, ma darra Utsmanu ma amila ba'da hadza. Tak ada lagi bahaya bagi Utsman apapun yang dibuat setelah ini. Ya. Dan Utsman ini masa kekhalifahannya juga begitu panjang. Ya. Lebih banyak daripada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dia yang paling panjang di antara 4 khulafa Rasyidin. Ya, 24 kalau saya tak khilaf. Umayyah, na'am. Jazakallahu khair. Umar 10 tahun dan dia 12 tahun masa pemerintahannya. 12 tahun masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan Islam tersebar sudah sampai kemana-mana. Ya, sudah sampai kemana-mana Islam tersebar di masa Utsman bin Affan. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, pada masa dia begitu dahsyat kemajuan. Negeri Syam dikuasai oleh Utsman. Ya, di sana ada gubernur yang begitu hebat bernama Muawiyah bin Sufyan yang begitu ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Dan setiap saat pada masa Utsman selalu diteriakkan kepada kaum muslimin, ambil jatah kalian dari Baitul Mal, ambil bagian dari Baitul Mal. Datang harta rampasan perang, datang harta faid dan semacamnya, selalu dikatakan kaum muslimin ambil bagian kalian. Ya. Sehingga pada masa Utsman begitu dahsyatnya, kaum muslimin memiliki kemajuan ekonomi begitu pesatnya, ya. Mereka termanjakan dengan Utsman bin Affan. Ya, dan akhirnya Utsman bin Affan terbunuh dengan hasutan orang-orang yang dengki kepada Utsman bin Affan yang sebelumnya diprovokasi bahwasanya Utsman menzalimi para sahabat dan seterusnya. Difitnah Utsman dengan banyaknya fitnah, dia nepotisme, mendahulukan kerabatnya, mengangkat kerabatnya, mengambil uang dari Baitul Mal, dan semuanya dibantah Utsman bin Affan. Semua dibantah. Sampai satu saat dia akhirnya dikepung oleh para pemberontak, tak bisa sholat ke masjid, dilarang sholat ke masjid, yang menjadi pemimpin sholat mereka adalah pemberontak. Ya, apa kata Utsman? Dahulu aku yang membeli tanah sekitar masjid, sekarang aku tak boleh sholat ke sana. Ya, kemudian dia tak diberikan mereka minuman. Ya, mereka mengembargo apapun masuk ke rumahnya sampai minuman. Ummu Salamah membawa minuman dengan untanya, ketika untanya digulingkan minuman tersebut sehingga tumpah. Berkata Utsman, dahulu aku yang membeli sumur di sini, aku beri minuman kalian, sekarang kalian haramkan aku minum daripada air tersebut.
Subhanallah. Ya, itulah Utsman bin Affan. Dan dia mengatakan kepada pemberontak, aku bersaksi aku telah membeli 3 kali surga dari Rasulullah SAW. Dan aku pun bersaksi Rasulullah SAW berkata ketika aku di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar, berkata Rasulullah ketika gunung bergoncang, ihda ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna alaika, sesungguhnya di atasmu, fa inna alaika rasulan wa siddiqan wa syahidain, di atasmu seorang rasul, Siddiq, Abu Bakar, wa syahidain, dan 2 orang syahid, dialah Utsman dan Umar. Karena itulah Utsman yakin dia akan mati terbunuh. Dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah dia turuti pemberontak yang ingin supaya dia lengser meletakkan jabatannya? Kata Abdullah bin Abbas, wahai Utsman, jika engkau tak mati dibunuh mereka, engkau akan mati juga. Apapun ceritanya kau akan mati. Tapi jika kau lepaskan pakaian kekhalifahan yang Allah pakaikan kepadamu, akan menjadi tradisi yang buruk untuk khalifah-khalifah yang datang setelahmu. Manakala mereka menuntut akan dia letakkan. Ya, akhirnya Utsman bersekukuh untuk tetap menahankan kekuasaannya. Dan datanglah ketika itu Husain, datanglah Ali, datang para sahabat, mereka siap untuk membela Utsman. Budak-budaknya siap membela Utsman. Walaupun ketika itu peristiwa itu terjadi ketika musim haji, sebagian besar sahabat sedang haji. Apa kata Utsman? Kusuruh kalian sebagai pemimpin kalian pulang masing-masing ke rumah kalian. Aku tak ingin seorang pun tertumpah darahnya gara-gara perkara ini. Bahkan dia katakan kepada semua budak-budaknya, siapa yang menyarungkan pedangnya, ya maka dia merdeka. Sampai akhirnya datanglah masanya, di malam hari dia sudah bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai Utsman, engkau besok berbuka puasa bersama kami. Di siang harinya datanglah kaum pemberontak, masuk ke rumahnya, mendobrak pintu rumahnya, dan dia sedang baca Quran. Mereka memancung Utsman bin Affan, mereka bunuh Utsman. Datang istrinya Nailah berusaha membelanya. Nailah tangannya pun mereka putuskan, iyadzan billah, tertumpah darah di atas mushafnya. Ya, terjatuhlah darah tersebut pada ayat fasayakfikahumullah. Terbunuh Utsman dalam keadaan terzalimi. Dan dialah merupakan pintu, ya, kata Umar bin Khattab dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Umar adalah merupakan pintu fitnah. Manakala Umar ini telah wafat, maka akan muncul fitnah tak akan lagi dapat ditutup. Maka dengan meninggalnya Utsman, fitnah antara kaum muslimin tak akan pernah reda sampai hari kiamat. Utsman bin Affan. Setelah Utsman, ya, dialah Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali dipilih oleh kaum muslimin setelah wafatnya Utsman bin Affan. Dan Ali adalah merupakan anak yang pertama kali masuk Islam dari seluruh anak-anak kaum muslimin. Kala itu usianya sekitar 10 tahun. Ketika Rasulullah menjadi Rasul, dia memeluk Islam. Dia dibesarkan bersama Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah ingin membantu ekonomi Abu Thalib, karena Abu Thalib susah, ya, ekonominya sulit. Maka Rasulullah ingin membalas jasa. Dahulu Abu Thalib memeliharanya, dia pelihara Ali bersamanya. Dan dialah menantu Rasulullah SAW. Dan dialah bapak Hasan Husain, kedua pemimpin pemuda-pemuda ahli surga. Ya, banyak sekali keutamaannya, keilmuannya. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya besok benteng Khaybar ini akan ditaklukkan oleh Allah SWT dengan salah seorang dari kaum muslimin yang dicintai Allah dan Allah mencintainya. Ya, kata Rasulullah, besok akan kuberikan panji ini kepada seorang laki-laki, dia mencintai Allah, Allah pun mencintainya. Tangannya akan ditaklukkan benteng-benteng Khaybar. Maka para sahabat semuanya berharap mereka lah yang dipilih. Sampai kata Umar, tak pernah aku berharap menjadi pemimpin kecuali kala itu. Karena besarnya keutamaannya. Cintai Allah dan dia mencintai Allah SWT. Ketika pagi harinya semuanya datang bergegas, Umar datang bergegas, semuanya menampakkan diri ingin dipilih. Tiba-tiba Rasulullah berkata, aina Ali, mana Ali? Kata mereka, Rasulullah, Ali tak ada. Ali sedang sakit matanya. Kata Rasulullah, bawa dia, beritahukan dia, dipanggil Rasulullah. Maka Ali pun datang. Dan Rasulullah SAW mengusap matanya dan mendoakan matanya, kemudian sembuhlah mata Ali. Maka berkata Rasulullah, engkaulah pemimpin pasukan ini, kau bawalah panji ini dan dakwailah mereka sebelum kau perangi. Sesungguhnya jika seorang mendapat petunjuk karenamu, lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Banyak keutamaan Ali bin Abi Thalib. Waktu kita tak sempat menjabarkannya, dia hanya 4 tahun sekian bulan menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya.
Dan pada masa Ali ketika itu tidak solid pasukannya. Sebagian daripada pasukan Ali adalah merupakan sisa-sisa pemberontak pada masa Utsman bin Affan. Ya. Maka pada masa Ali inilah ya terjadi berbagai macam bentuk pergolakan. Ya, sehingga pasukan Ali pecah. Ya. Muncullah orang-orang yang tak sepaham dengan Ali ketika terjadi peristiwa perjanjian ya pada waktu peperangan namanya peperangan Siffin. Mereka pun keluar, mereka memberontak kepada Ali. Mereka disebut dengan kaum Khawarij. Kemudian muncullah orang-orang yang mengkultuskan Ali, seolah-olah membela Ali padahal mereka membuat agama baru, disebut dengan nama kaum Rawafid atau Syiah. Ya, pada masa dialah muncul orang-orang bahkan yang menyembah Ali bin Abi Thalib. Dari kaum Sabaiyah pengikut Abdullah bin Saba. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib ini akhirnya dia pun dibunuh oleh salah seorang bekas prajuritnya bernama Abdurrahman bin Muljam dari kaum Khawarij. Terbunuhlah Ali bin Abi Thalib, kemudian diangkatlah putranya oleh kaum muslimin Al-Hasan bin Ali. Kita lanjutkan. ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله الجنة. Kemudian setelah 4 orang ini adalah ya sisanya 6 dari 10 orang yang Rasulullah SAW pernah menyebutkan mereka ahli surga. Siapa mereka yang 6 ini? Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Az-Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian setelah itu Sa'id bin Zaid, ya, setelah itu Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah 6 orang yang disebutkan Nabi dalam satu hadis. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga. Sampai semuanya mereka yang terbaik dalam Islam secara mutlak, semuanya kaum muhajirin. Karena itulah urutan terbaik dari para sahabat. Jika secara umum kaum muhajirin, setelah itu kaum ansar. Secara umum yang terbaik di antara seluruh sahabat baik dari muhajirin dan ansar adalah yang ikut perang Badar Al-Kubra, yang jumlah mereka 317 sampai 19 orang. Ini yang terbaik di antara seluruh sahabat. Setelah itu yang mengikuti Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Al-Hudaybiyah yang jumlah mereka 1.400 orang. Ini yang terbaik dalam Islam. Ya, di mana Allah menyebutkan tentang perkara mereka dalam Al-Quran Al-Karim, walladzina yubayyunaka tahta syajarah. Adapun rincian tentang para sahabat yang paling terbaik setelah ya 4 orang ini adalah 6 orang yang tadi kita sebutkan. Ya, setelah itu adalah orang-orang yang ikut perang Badar, baik dari golongan muhajirin maupun ansar. Setelah itu yang ikut perang, ya, yang ikut setelah itu yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Inilah kira-kira urutan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhlasu likulli rajul minhum min al-mahabbah biqadri alladhi awjaba lahu Rasulullah min at-tafdhil. Maka hendaklah kita memurnikan ya kecintaan kita kepada seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sesuai dengan tingkatan mereka yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Jangan kita balik-balik. Tersesat orang-orang Syiah karena mereka lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Maka mereka tersesat. Siapapun yang mengatakan lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, mereka tersesat dalam Islam. Ya. Maka kita mencintai mereka sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma li sa'iri ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu setelah itu kita mencintai pula seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Secara keseluruhannya sesuai dengan tingkat kedekatan mereka dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian dahulu ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.